kita ingin mendengar dulu ya Mbak ya, seperti apa sih undang-undang ini berbicara. Ini kan luar biasa ya, kayaknya sudah berbelasan tahun ya mulai digagas, kemudian sampai disahkan. Ini kan boleh dibilang penuh air mata, penuh perjuangan, berdarah-darah. Seperti apa undang-undang ini dan bagaimana pentingnya bagi anak remaja kita? Ya, terima kasih Mbak Ipet sudah diundang untuk bincang-bincang. Saya kira ini kesempatan menarik ya buat saya. Pertama, saya menyampaikan apresiasi untuk acara ini dan juga sekaligus saya ingin menyampaikan bahwa beberapa hal yang saya nanti diskusikan ini selain atas nama Kapal Perempuan, saya juga tergabung di dalam sebuah jaringan yang mengadvokasi, salah satu jaringan yang mengadvokasi RUU TPKS yang sekarang sudah menjadi undang-undang ini, namanya Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual. Jadi melalui jaringan itulah kita bersama-sama dengan lebih dari 200 organisasi dan juga didukung oleh 2.000 lebih individu tersebar di seluruh Indonesia melakukan advokasi baik secara konten maupun secara proses dan kampanyenya. Nah, bicara undang-undang ini merupakan sejarah ya, selain sejarah berdarah-darah juga proyeksinya akan menjadi sejarah baru gitu, bagi peradaban masyarakat ya, bagi kehidupan, bagi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita ke depannya. Nah, saya memulai dengan undang-undang itu sendiri sebenarnya secara khusus memang bertujuan. Nah, kalau ditanya apa gunanya buat remaja ya, jadi tujuannya adalah mencegah bentuk-bentuk kekerasan seksual itu supaya tidak terjadi. Jadi segala bentuk kekerasan seksual dienyahkan dari bumi kita. Yang kedua, menangani jika ada terjadi, melindungi dan memulihkan. Jadi ada 3 hal: menangani, melindungi, dan memulihkan korban. Yang ketiga adalah penegakan hukum. Jadi penegakan hukum dan rehabilitasi bagi pelaku. Jadi pelaku pun juga mendapatkan hak untuk direhabilitasi supaya dia tidak melakukan lagi. Berikutnya adalah upaya menciptakan sebuah lingkungan yang aman ya, anak-anak remaja kita, perempuan, anak dan semuanya. Saya kira laki-laki juga ada yang menjadi korban juga ya kekerasan seksual dan minoritas gender lainnya gitu. Jadi lingkungan yang tanpa kekerasan seksual, zero toleransi kekerasan seksual, dan yang terakhir menjamin ketidakberulangan supaya kekerasan tidak terjadi. Jadi saya kira itu cita-cita atau sebuah tujuan yang sangat kuat sekali, nuansa perlindungannya, nuansa pemulihannya, dan pencegahannya. Kalau itu semua terjadi, berapa generasi yang bisa terselamatkan? Bukan semata-mata terselamatkan dari kejadian kekerasan seksual, tapi terselamatkan sepanjang hidupnya, karena kekerasan seksual itu kan memangkas kehidupan seseorang untuk hidup secara layak dan secara adil, bahkan secara normal yang bisa dia nikmati. Luar biasa. Jadi menarik ya beberapa hal. Pertama soal pelaku sendiri juga mendapatkan hak kemudian untuk pemulihan begitu ya. Kemudian bagaimana undang-undang ini tidak saja pencegahan tapi
pembelajaran baiknya apa dari proses ini? Ya, pembelajaran baiknya pertama proses advokasi undang-undang itu sendiri menjadi salah satu edukasi buat masyarakat, sehingga masyarakat yang bertanya-tanya apa sih sebenarnya tindakan kekerasan seksual atau kata-kata kekerasan seksual itu, ada yang merasa belum pernah dengar, ada yang baru, ada yang belum paham, itu sudah mulai bertanya-tanya. Saya kira podcast ini juga salah satu upaya menjawab itu ya. Jadi ada proses edukasi di dalam sepanjang perjalanan. Baik, berarti ini kan sebenarnya kerja kolaborasi, kerja lintas wilayah, lintas disiplin, lintas komunitas, gitu ya. Jadi banyak hal yang sudah dilakukan. Nah, kerja kolaborasi ini yang lebih penting lagi ke depannya seperti apa? Karena dari sisi legislatif, ada kepala negara, kemudian ada kemitraan dan segala macam lah, kementerian, gerakan perempuan, ya, media. Nah, ini gimana kerja kolaborasi? Sambungannya apa? Ya, jadi di dalam undang-undang itu tidak serta-merta orang paham ya. Jadi menurut saya kita memulai dari apa saja sih yang disebut dengan kekerasan seksual, itu mesti menjadi kerja bersama juga untuk mensosialisasikan mulai dari masyarakat yang bisa mengakses elektronik digital, sampai kita memikirkan bagaimana masyarakat di pulau-pulau terpencil yang mereka nggak punya handphone, yang mereka nggak ada sinyal, bahkan listrik juga jarang gitu. Jadi itu yang penting sekali dilakukan secara bersama-sama supaya kita memulai dari pemahaman terlebih dahulu, supaya kita bisa mengangkat isu-isu apa sebenarnya yang bisa masuk di dalam tindak pidana kekerasan seksual ini. Ketika kita paham, maka kita akan bisa melakukan langkah berikutnya. Kita bisa melaporkan, kita bisa menemani korban, dan kita bisa melakukan pencegahan. Jadi tahap awal adalah mensosialisasikan 9 bentuk kekerasan seksual itu sendiri. Itu apa saja? Itu yang menurut saya penting dilakukan oleh semua pihak, baik sampai pada kalau di kampung-kampung itu kan ada kelompok-kelompok PKK. Itu ya, PKK juga sudah harus mulai paham nih, karena mereka yang punya banyak sekali anggota sampai desa-desa, kelompok-kelompok agama, ada kelompok-kelompok sosial lainnya. Jadi mulailah kita memperkenalkan dengan tindak pidana kekerasan seksual itu yang mencakup 9 itu. Apa 9 itu? Ya, apa itu?